A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita fokuskan wasiat bertakwa pada satu paragraf dari surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 254 sampai 257. Yang di dalam paragraf itu ada ayat yang rata-rata mengikonkan ayat itu, ayat kursi, sehingga kita banyak menyaksikan ayat kursi ini sengaja jadi hiasan dinding, ditulis di permadani yang indah, disimpan di dinding rumah. Cuman bagi kita agak sedikit sayang karena tulisannya begitu indah, kaligrafinya begitu indah, cuman bacanya susah. Biasanya kalau kaligrafi indah itu bacanya susah. Tapi ia ayat kursi, dimulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Sedangkan kita kalau menulis misalkan di masjid ini, tulisan itu tulisan mudah dibaca. Sebab yang kita maksud kandungan maknanya supaya dipahami. Pada paragraf itu ayat kursinya 255. Tapi awal paragraf 254 yang ada tanda ain, dari ain ke ain. Jadi paragraf itu dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humud dzalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan sunnah Rasul. Anfiqu, keluarkanlah anggaran oleh kalian, mimma razaqnakum, dari apa yang kami telah karuniakan kepada kalian, min qabli, sebelum ayat ya yaumun, datang satu periode, la bai'un fihi, yang di sana tidak ada jual beli norma, wala hullah, tidak ada sistem nepotisme, wala syafa'ah, juga tidak ada syafaat. Yang mana yaum itu? Itulah yaum hasanah fid dunya. Itulah yaum eksistensi kehidupan para rasul secara sempurna dilaksanakan. Itulah yang ada dalam Rabbana atina fid dunya hasanah, yang kelanjutannya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Jadi dengan adanya min qabli, sebelum itu eksis, kalian harus mengeluarkan anggaran. Yang kedua, bahwa awal ayat ini ya ayyuhalladzina amanu. Dengan demikian maka iman sudah ada dan sudah terhitung sebelum yaumun la bai'un fihi wala khilaf. Atau dalam ayat ini la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah pada ayat ini. Dengan demikian maka istilah iman itu kalau ini adalah yang paling utama dipertahankan dalam hidup, artinya bahwa kita pulang ke akhirat bawa iman. Kan selalu jadi pertanyaan bagaimana nanti kalau sebelum penjelmaan hasanah di dunia. Maka di sini sangat kita kenal, terutama pada cerita tentang Khadijah yang mendapat jaminan jannah di akhirat kelak. Padahal Khadijah sendiri sebelum Nabi Muhammad mengeksiskan hasanah di dunia, Khadijah sudah meninggal. Maka dikenallah selalu kembali ke surat An-Nisa ayat 100. Yang kita ambil dalam hal ini, wa may yakhruj min baiti muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya, berarti dari kebiasaan hidupnya, dengan dulu matun sunnah sayatin, keluar dari sana muhajiron, dengan melaksanakan hijrah ilallahi wa rasulihi, untuk hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, summa yudrikhul maut, selanjutnya maut menjemputnya. Belum sampai ke hasanah di dunia, maut sudah menjemput. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka telah jatuh keputusan imbalannya atas ajaran Allah. Jadi berarti itu berhak mendapat jannah. Tetapi di sini tentunya dengan adanya ayat ini jangan sampai nanti iman menjadi inflasi. Artinya orang tidak pernah bertahan dengan iman yang kualitas. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Sebab kalau urusan aqdun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan, sebelum tegaknya hasanah di dunia itu juga sudah ada. Bagaimana mungkin tidak pakai amalun bil arkan kalau orang melakukan perintah waratil Qur'ana tartila. Di sana pasti ada aqlun bil qalbi, nambat dengan Quran. Di sana pasti ada iqrarun bil lisan tentang ayatnya, dan di sana juga ada amalun bil arkan, dalam arti setiap ayat yang dipelajari menjadi satu kesadaran dan itu dipraktikkan dalam hidup walaupun hasanah di dunia belum sampai masanya. Jadi di sini artinya bahwa ayat tentang paragraf 254 sampai 257 diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu dengan perintah anfiqu mimma razaqnakum min qabli, sebelum ayat yaumun sama dengan sebelum tegaknya hasanah di dunia. Jadi disinilah artinya bahwa sejak
berkenalan dengan ilmu, orang itu harus merubah hidupnya dengan bismi rabbika, dengan bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada satu bos, hanya Allah saja. Sehingga sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada hari Jumat yang lalu tentang 8 pasif. Yang pertama, jangan syirkun. Selanjutnya tentang ayat kursi dhamma ini tentu tidak bisa kita uraikan pada saat ini secara keseluruhan karena waktu yang tidak memungkinkan dalam forum Jumat ini. Kita ambil saja salah satu kalimat pada 255. Dengan lata khuduhu sinatun wala naum, yang arti letterleknya ngantuk dan tidur tidak menimpanya. Ngantuk dan tidur tidak menimpanya, atau ngantuk dan tidur tidak mengambilnya, sama dengan waspada terus, sama dengan Allah tidak pernah lengah dari sejak penciptaan alam semesta sampai dengan pengedarannya, kemudian mengajar manusia dengan hudan lil muttaqin. Kemudian di sana ada yang iman, ada yang kufur. Allah tidak pernah lengah. Jangan ada pandangan di kalangan mukmin dia berputus asa karena Allah memberi kesempatan kafir untuk manggung. Jangan sampai begitu. Sebab walaupun manggung juga ada batasnya. Innaka menamundurin kepada Fir'aun. Kalau begitu berhadapan dengan Nabi Musa kelebihan batas, tidak mengizinkan, tidak senang Nabi Musa mengeksiskan imannya, Laut Merah bagiannya. Disinilah la ta'uduhu sinatun wala naum. Di zaman Muhammad bin Abdullah lahir, tahun gajah, amul fil, ada orang yang merusak Ka'bah. Merusak Ka'bah secara tajam, keberatan dengan sholat. Quran belum turun. Tetap Allah bertindak. Menggagalkan upaya itu. Jadi di sini artinya kalau berbicara la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak usah ditakutkan ada apa. Yang penting hidup dengan bismillah. Ikuti segala prosesnya. Studinya, berkorbannya, ikuti segala prosesnya. Berpeganglah pada mengapresiasi fungsi Allah. Kemudian kalimat lain, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursiyun ada yang mengartikan kursi, kursiyun ada yang mengartikan ilmu. Ya, ini sebenarnya berkait-kaitan ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, sehingga sana ilmiahnya meluas ke seluruh semesta angkasa dan bumi. Berikut kalau pada ayat lain, wa ma bainahuma, budaya yang ada di dalamnya. Itu singgasana ilmiah. Artinya kalau singgasana di suatu kerajaan itu melambangkan kekuasaan seorang raja. Seorang raja duduk di atas singgasana. Singgasana yang dia duduki adalah kerajaannya. Sehingga seluruh kerajaannya di bawah tanggung jawab dia.
majunya, mundurnya, kenyangnya, laparnya, huru haranya, aman damainya di bawah kendali dia. Nah, jadi artinya di bawah kendali Allah seluruh semesta angkasa, di bawah kendali Allah seluruh budaya manusia. Sehingga pantas kalau ayat ini kita katakan tadi ditulis kemudian ditempel di suatu dinding, cuman sayang kalau itu hanya hiasan melulu. Seharusnya yang jadi hiasan kandungan maknanya. Selanjutnya pada 256 la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam bertatanan kehidupan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy menjadi satu alasan. Dan itu adalah dakwah. Sungguh telah jelas Ar-rusdu itu rasada yarsudu rusdan, sebenarnya ihtada yahtadi ihtidaan. Sungguh telah jelas kehidupan berpedoman minal ghayy banding kehidupan ngawur. Jadi kalau sungguh telah jelas kehidupan berpedoman banding kehidupan ngawur, artinya di kalangan yang studi dua-duanya jelas. Kehidupan berpedoman jelas, kehidupan ngawur juga jelas. Kalau orang menelusuri sunnah Nabi Musa, jelas. Pelanggaran Fir'aun juga jelas. Kehidupan berpedoman jelas, kehidupan ngawur juga jelas. Kalau orang menelusuri sunnah Nabi Musa, jelas. Pelanggaran Fir'aun juga jelas. Jadi artinya kejelasan itu dua-duanya, sehingga dari sana menjadi satu peringatan bagi dia mengejar yang khair, menghindari yang syarr secara ilmiah. Kemudian kalau yang belum paham ayat, yang baru beberapa, belum banyak, ya tentu di sini berlakulah al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'din. Saling bimbinglah dalam studi, saling bimbinglah dalam berkarya, sebab nanti harus ada yunfikuna. Yunfikuna tentu harus dari keterampilan. Tidak mungkin mengeluarkan anggaran dari kantong yang kosong. Mengeluarkan anggaran itu dari kantong yang penuh. Nah, jadi disinilah nanti dalam kehidupan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu adalah serius, penuh upaya dalam membangun kebudayaan yang tiada taranya di permukaan bumi ini, yang selama ini boleh dikatakan kayaknya mau diteliti ya, kayaknya kalau orang melakukan sholat itu hanya dibayar di akhirat. Kadang-kadang ada begitu pengertian. Padahal kalau dieksplor ke ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, masyarakat bebas fahsya, bebas munkar oleh sholat diamankan. Kalau laisal birru an tuwallu wujuhakum qibral masyriq wal maghribi, dengan sholatlah menghindari ada pandangan barat, pandangan timur. Itu dalam hidup. Nah, sehingga disinilah artinya bahwa eksplorasi ayat Quran
Seperti sering kita katakan, kalau ayat Al-Quran tidak dieksplor, maka Al-Quran tidak menjadi hudan. Sebab kait-mengkait satu dengan yang lain. Selanjutnya pada ayat terakhir, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilad dzulumat. Kata waliyun ini pengkamusannya pelindung. Orang yang beriman pelindungnya Allah. Dengan penuh ajaran sunnah Rasulnya membebaskan mereka dari tanggapan umat ke arah tanggapan nur. Tanggapan umat menurut nasihatin ke arah nur sunnah Rasul dari segala seginya. Waladina kafaru awliyahumut tagut, adapun mereka yang bersikap negatif pelindungnya itu tagut, yukhrijunahum minan nur ilad dzulumat, yang memutar balik mereka dari nur ke dzulumat. Di sini kalau dikatakan tagut, kalau bil jibti wa tagut nanti, dan di sini jibtinya tidak disebut. Di sini jibtinya tidak diperhitungkan. Dalam arti tagutlah yang pegang perang. Nah, dari itu kalau tagut itu juga mendapat kekayaan yang melimpah, maka nanti berhadapan dengan mukmin juga wa wajadaka ailan fa'agna. Jadi sunnah Rasul itu semula fakir, terus Allah bikin kaya. Tapi yang kaya bukan pribadi, yang kaya adalah kaya bersama, untuk kemakmuran bersama di bawah satu aturan, untuk kecerdasan bersama di bawah berbagai aturan, untuk keamanan bersama, untuk keadilan bersama, bukan untuk kehidupan pribadi. Disinilah maka kalau pada surat Al-Baqarah 201 dan 202, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wa wallahu sari'ul hisab. Itulah doa mukmin dan itulah yang menjadi pegangan dalam membahas berbagai persoalan. Sehingga dengan demikian maka berimbang kehidupan hasanah di dunia dan di akhirat. Bahkan yang dikejar itu di dunia hasanah. Dunia ini adalah tempat ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dan di dunia ini adanya hasanah di dunia. Kejarlah itu. Kalau itu sudah terkejar, sudah tinggal nunggu. Tinggal nunggu hasanah fil akhirah. Seperti apa kita tidak bisa melacak. Tapi yang jelas, kejar dulu hasanah fil dunia. Jangan sampai kalah oleh pihak manapun yang dikatakan peradaban unggul. Demikianlah, semoga ini menjadi perhatian kita bersama ke arah pengertian yang sebenarnya, sehingga dengan demikian maka sholat jangan sampai dilecehkan, upaya mengajar hasanah fid dunya juga jangan sampai dilecehkan, tapi semua dilakukan secara serius oleh orang yang serius. Adapun ada orang yang melecehkan dan sebagainya, tidak usah makan hati, biarin saja, urus saja yang mau menurut berbagai kemampuan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan ke arah satu ciri ya, atau alamat. Ada satu hadis yang berbunyi al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Arti letterletnya, tangan di atas lebih indah banding tangan di bawah. Tangan di atas ini melambangkan suka memberi, tangan di bawah melambangkan suka meminta. Jadi al-yadul ulya, tangan di atas yang suka memberi. Kalau tangan di bawah, al-yadus sufla, tukang meminta. Maka pada kesempatan ini mari kita pertajam bahwa al-yadul ulya itu tangan di atas yang suka memberi, itu alamat kemakmuran. Sebab orang yang memberi itu tentunya mau memberi dulu. Yang mau memberi kalau tidak punya, mau apa yang diberikan? Nah, jadi orang yang mau memberi itu alamat kemakmuran. Dari sana dia memutar otaknya, pengertiannya, kecerdasannya dalam rangka mencari. Kalau dia melihat tanaman orang lain bukan mau mengembat, kapan yang punyanya tidak perhatian, menghilang. Satu tandan pisang menghilang. Bagi dia, kalaupun melihat tanaman orang bagus, dia bertanya bagaimana caranya, bagaimana apa pupuknya dan sebagainya, sehingga dengan demikian putaran otaknya ke arah memikirkan bagaimana memberi. Tapi kalau al-yadus sufla, bagaimana meminta? Sehingga bukan masalah ada dan tidak ada, banyak pun tetap meminta. Kalau istilah bahasa ininya, ya kantong setan ya. Kantong setan itu diisi, jatuh lagi, diisi, jatuh lagi. Ya memang tidak pernah ada puasnya. Sehingga dengan demikian maka kita katakan bahwa al-yadus sufla itu tangan di bawah yang suka meminta, itu alamat kebangkrutan. Otak dia ke arah bagaimana cara mengambil dari orang lain. Sehingga kalau dia misalkan diberi hafalan ayat, tidak pernah cerdas ya. Sebab dia memikirkan bagaimana cara mengambil dari orang lain, bagaimana cara bersembunyinya, bagaimana kalau ketahuan, apa nanti dalih saya, bagaimana kalau disidangkan, hukumnya dan sebagainya. Kalau ketemu, kalau terkepung, kemana larinya? Mikirnya sekitar itu. Sehingga dengan demikian maka jadi kebangkrutan bagi dirinya, kebangkrutan bagi hasanah di dunia yang didoakan tadi. Maka dengan demikian kita bertajam, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Al-yadul ulya yang suka memberi itu alamat kemakmuran. Makmur dirinya, makmur kehidupan Madinah, kehidupan hasanah di dunia. Tapi kalau di sana ada al-yadus sufla, sukanya meminta, maka itu menjadi alamat kebangkrutan. Maka disinilah artinya bahwa hadis ini menjadi satu patokan, sehingga dengan demikian
dalam ilmu diupayakan semantap-mantapnya, setinggi-tingginya, bagikan ke semua orang, berikan kepada siapa yang mau. Di saat ini bagaimana eksplorasi ayat, bagaimana pengkamusan, bagaimana berlatih berbahasa Quran. Kenapa? Sebab wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Kenapa dengan bahasa kaumnya? Supaya jangan sulit. Masa seorang rasul harus belajar dulu bahasa? Begitu dia berikan kepada kaumnya, tinggal merubah nilai-nilai ilmu saja. Nah, jadi disinilah maka kita jangan berbicara gampang dan susah. Yang penting diupayakan. Dengan berbagai upaya yang susah jadi gampang. Tidak dengan upaya yang gampang jadi susah. Nah, jadi itu semua meliputi seluruh persoalan, sehingga dengan demikian maka patut serius dalam hidup ini, baik itu menyangkut masalah keilmuan ataupun masalah kemakmuran. Sehingga dengan demikian maka kita berada di suatu kampung, tapi berpikir internasional. Tidak di kampung, sudah di kampung, hidup di kampung, diajak berpikir internasional, tidak punya nyambung. Itu namanya memalukan. Semoga tidak terjadi demikian. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.